Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather and Friends. Ada Mas.com dan Toko Janitra Official. Iya, kali ini kita akan membahas tentang emas palsu, kasus pemalsuan emas. Kita paham beberapa tahun terakhir ini animo masyarakat terhadap emas kan naik cukup signifikan nih teman-teman ya. Dan itu dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Info emas palsu yang pertama, Mbak Vina. Infonya itu untuk emas antam sertifikat yang diduga dibuka kemasannya diganti dalamnya dengan emas palsu. Fotonya bisa teman-teman lihat seperti ini gambarnya. Diposting di sosmed ya, Iya, betul. salah seorang member sosmed tertentu. Kemudian kita lihat ada kejanggalan memang, cuma nanti kita bahas ya. Itu yang pertama, jadi dibuka sertifikat lalu dalamnya diganti dengan dummy. Yang kedua, info emas palsu sertifikat yang kedua. yang kedua sama masih sertifikat juga, tapi dari kemasannya sudah terlihat berbeda dengan pada umumnya. Ada kejanggalan Ada ya. kejanggalan dan cara mengemasnya pun juga sebetulnya kalau yang sudah biasa beli emas ya, terutama yang biasa beli emas pasti sudah tahu sebenarnya bedanya. Harusnya ya. Cuman tinggal kewaspadaan kita karena biasanya penipu atau yang memasukkan emas ini punya trik tertentu. Salah satunya mungkin dengan COD supaya orang nggak terlalu fokus sama produknya gitu kan, fokusnya sama mungkin uangnya yang mesti ini, sehingga ketika uangnya sudah diterima kita tanpa sadar bahwa ngeceknya belakangan. Iya. Padahal sebenarnya harusnya itu duluan yang kita cek kan sebenarnya. Iya. Itu ya biasalah trik-triknya malsuan emas seperti itu. Itu ya, tentang infonya. Sekarang kalau Goldfather lihat dari case yang pertama, yang antam sertifikat dibuka kemudian diganti dengan dummy. Kalau kita lihat fotonya teman-teman seperti foto ini, itu kelihatan kasar banget ya sebenarnya. Dummy-nya sebenarnya itu sudah bisa menimbulkan kecurigaan. Tapi memang karena sertifikatnya asli, di scan berhasil menurut keterangan di sini nih, betul ya? Di postingannya berhasil, kemudian itulah yang dijadikan dasar bahwa ini asli. Kalau teman-teman ragu sih sebenarnya batalin aja nggak apa-apa ya pembeliannya. Itu, dan ditandai juga di beberapa bagian itu bekas lem gitu kira-kira. Jadi udah dibuka terus ditempel lagi. Meskipun kemarin kita juga berpikir ini dibuka harusnya jadi buram ya plastiknya, gitu ya. Nah itu mungkin nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut lah dengan yang menerbitkan gitu infonya. Nah itu yang pertama yang Goldfather lihat, teman-teman ada kejanggalan di cetakan daminya. Kalau yang kedua itu memang dami beneran ya. Iya, memang dummy. Bener-bener dami teman-teman. Dan di marketplace juga memang ada yang jual dami, betul nggak? Ada. Tapi mereka menyebutkan Dummy. mereka jual dami gitu. Biasanya tujuannya untuk mahar gitu ya, GM. Oh, buat supaya Pengganti. khawatir hilang ya, Iya, pengganti penggantinya. sementara aja. Yang aslinya mah ada tetap ya. Tetap. Atau buat apa showcase kayak Goldfather ini Iya, betul. bikin ada tulisannya dummy gitu. Cuma masalahnya ada yang menyalahgunakan, itu aja sebenarnya kan ya. Itu teman-teman dijadikan dijual dengan Harga asli. emas asli. Itu masalahnya gitu Iya. kan. Waduh, ini kalau sesuai emas asli lumayan juga nih. Sampai setengah kilo kepingan. Iya, kita bikin aja yang banyak. Tapi enggak lah gitu. Nah, pelajarannya apa nih yang bisa kita ambil dari case-case kayak gini, Mbak Vina dan Mas Lutfi, silakan. Yang pasti sih kita mau itu COD ataupun kita melakukan pembelian secara online, mungkin kan kalau COD pastikan barangnya dulu, karena kan yang kita transaksikan uang, kita tukar barang, barangnya kita pastikan. Begitu juga bagi teman-teman yang terbiasa melakukan pembelian online, alangkah baiknya saat menerima paket dan membongkar paketnya unboxingnya kita videokan, jadi buktinya lebih valid lagi, jadi menjaga kepercayaan konsumen dan juga bisa menjaga kepercayaan dari penjual itu sendiri. Kalau ada apa-apa bisa dibuktikan gitu. Kalau di marketplace kita cek juga ya rating, reputasi tokonya dan sebagainya, sudah terjual berapa, ulasannya, iya nggak sih?
Mas betul. Lufti gimana, ada komen? Selain itu juga sih yang mesti kita sama-sama ketahui adalah kita harus kenal ya ciri-ciri emas pasti. Oh, ciri-ciri emas asli dan Emas asli, yang palsu. Gimana sih caranya itu ya, kita mesti tahu teknik-tekniknya. Mungkin di Godfather sebelum-sebelumnya udah sharing banyak banget. Ada beberapa video tentang menaksir emas ya. Menaksir emas, dan itu kayaknya buat kita semua itu jadi paling penting ya untuk saat ini ya, karena tingkat resiko investasi emas salah satunya yang paling tinggi adalah emas palsu. Iya, nomor 1. Ya kita belajar lagi lah, review lagi konten-kontennya dari Godfather yang sebelumnya udah ada, dan mungkin juga kayaknya kita mesti belajar lagi ya, lebih banyak lagi ya. Goldfather sekarang kan penggemar emas makin banyak. Bisa nggak sih kita dibantu bikin kelas training gitu supaya terhindar dari resiko-resiko seperti ini? Iya, menarik juga sih. Memang tadi seperti dari kasus ini pelajaran kita pertama meningkatkan kewaspadaan ya. Kewaspadaan dalam hal transaksi, dari segi jumlah uang, proses transaksinya, dan juga tentang keaslian barangnya. Yang kedua, kita juga belilah dari pihak-pihak yang terpercaya. Meskipun kalau para pedagang suka buyback, nah itu juga harus diwaspadai saat buybacknya. Yang ketiga, memang belajar lagi ilmu tentang menaksir emas. Dan Goldfather udah sharing lebih kurang 4 video di channel, teman-teman bisa akses secara gratis. Dan kalau tadi Mbak Vina nanya, bisa nggak Goldfather ngadain training menaksir ya? Insya Allah nanti kita coba sediakan ya teman-teman sebagai sarana buat meningkatkan mitigasi risiko kita ya. Betul. Nah, karena semakin marak ini kita perlu fasilitasi teman-teman agar bisa upgrade ilmunya ke yang lebih tinggi lagi. Manfaatnya itu kalau kita udah bisa menguasai ilmu menaksir emas, selain terhindar ya, atau minimal memperkecil lah kemungkinan kita terima barang palsu. Yang kedua, memperbesar segmen pasar kita karena teman-teman udah bisa merambah ke perhiasan. Betul. Nah, itu yang segmennya sangat luar biasa, maksudnya sangat luar biasa. Dan yang ketiga, kalau itu udah jadi keahlian, bisa jadi portofolio CV. Di CV kita jadi portofolio tuh. Kan sekarang bisnis gadai emas lagi marak nih perusahaan. Bisa ngajuin lamaran berbasis itu kayaknya ya. Tunggu aja infonya teman-teman ya. Goldfather pertimbangkan kembali, kalau memang nanti kita bisa adain, kita infokan lagi ke teman-teman semuanya. Oke? Gitu aja barangkali ya. Oke, tetap semangat, tetap waspadalah. Tetap semangat, tambah seping lagi untuk menuju One Family, One Kilo for Better Indonesia. Assalamualaikum.